Namaku Roli. Pengalamanku ini terjadi di sebuah kos-kosan di daerah DU Bandung. Kosan yang kutempati ini mempunyai 3 lantai dengan tangga yang terbuat dari kayu, sehingga ketika ada yang naik turun tangga, maka akan sangat terdengar cukup jelas. Aku tinggal di lantai 3. Di lantai 3 ini hanya terdapat 2 kamar dengan akses tangga kecil yang terbuat dari kayu itu. Jujur, aku tidak terlalu mengenal semua penghuni kos-kosan di sini, karena setiap kali aku pulang atau berangkat, kos-kosan ini nampak sepi, hingga aku tak pernah bertegur sapa. Tapi aku tidak terlalu pedulikan hal itu. Yang jelas, kamarku nyaman, cukup besar, ada balkon di area luarnya. Ya sudahlah, sudah cukup. Hari pertama aku mendiami kamar itu, aku merapikan barang-barang bawaanku. Sekitar jam 9 malam, setelah semua tertata rapih, aku beristirahat sejenak. Ingin rasanya terlelap tertidur. Namun entah kenapa malam itu, meskipun badan sudah lelah, tapi aku sulit untuk tertidur. Ya mungkin karena tinggal di tempat baru kali ya, belum terbiasa. Kamar mandi di kosanku ini terletak di luar kamar dan berada di lantai 2. Jadi jika ingin buang air kecil atau mandi, harus turun ke lantai 2. Saat itu aku turun ke lantai 2 untuk pergi ke kamar mandi buang air kecil. Suara langkah kakiku berdenyit di tangga kayu itu. Selesai dari kamar mandi, aku kembali naik menuju ke kamarku. Tak lama setelah itu, aku mendengar suara pintu yang dibanting sangat keras. Kontan aku menengok ke sekitar luar dari kamarku. Mungkin suaranya dari kamar mandi kali ya. Pintu kamar mandinya seingatku memang tadi ku tidak tutup rapat. Mungkin terkena angin kali. Aku coba berpikir positif. Keesokan harinya berjalan seperti biasa. Pulang dari kuliah, sore hari, aku rapat himpunan yang diadakan di kampus yang tak jauh dari kosanku. Rapat tersebut mengharuskanku pulang lebih malam.
Jam 11 malam, aku pun baru pulang menuju kosan. Sampai di depan pagar kosan, aku membuka gerbang kosannya. Gerbangnya cukup berisik ketika dibuka. Ketika aku geser gerbangnya dari lorong kosan yang ada di depanku, aku melihat ada sesuatu yang melesat, berbelok dan naik ke arah tangga. Seakan-akan ketakutan melihatku. Aneh. Sekilas sih kulihat orang itu memakai baju warna hijau, tapi tak begitu jelas. Mungkin penghuni di lantai 2 kali ya. Mencurigakan tapi. Setelah aku tutup kembali pagarnya, aku lanjut naik ke lantai 2 untuk menuju lantai 3 ke kamarku. Di lantai 2 aku sempat berhenti sejenak untuk melihat ke arah lorong di lantai 2, melihat kamar-kamar di sana. Semua pintunya tertutup. Selalu seperti itu. Harapanku sih aku ingin mempunyai teman di kosan ini. Jadi kalau ada apa-apa kan bisa ngobrol. Tapi nyatanya saat pergi bahkan pulang, aku tak pernah bertemu siapapun kecuali tadi. Kulihat ada yang berlari ke lantai 2. Seseorang memakai baju hijau. Sudahlah. Baru saja aku melangkahkan kakiku naik ke lantai 3, aku mendengar ada suara air di dalam kamar mandi di lantai 2 itu. Aku pun berpikir, aku cobalah menunggu orang di dalam kamar mandi itu. Sepertinya itu orang yang tadi kulihat. Jika benar dia keluar memakai baju hijau, berarti mungkin penghuni lantai 1 yang lari ke atas lantai 2 buru-buru karena kebelet kali ya. Akhirnya aku memutuskan untuk menunggu orang yang ada di dalam kamar mandi itu. Aku duduk di tangga menuju ke lantai 3. Niatku sih sebenarnya ingin berkenalan dan menjalin pertemanan dengan orang yang ada di kosan ini. Aku masih mendengar suara riak air di dalam kamar mandi. Aku menunggu, terus menunggu, sampai akhirnya suara air di dalam kamar mandi itu hilang. Sepertinya sudah selesai. Aku tunggu cukup lama. 10 menit, 15 menit. Kok dia orang gak keluar-keluar ya dari kamar mandi? Lokasi tempatku menunggu di tangga sangat dekat dengan kamar mandi. Dan aku tak jauh dari pintunya. Penasaran, aku pun mengetuk pintu kamar mandinya.
Ada orang? Halo? Kok nggak dijawab ya? Aku pun coba tarik gagang pintunya dan tidak terkunci. Dan ketika ku dorong, astaga, di dalam kamar mandi itu tidak ada siapa-siapa, kosong. Sontak aku langsung berlari naik ke lantai 3 dan masuk ke kamarku. Perasaan tidak ada yang keluar dari dalam kamar mandi. Malah aku mendengar ada yang beraktivitas di dalam kamar mandi itu. Ada yang mandi. Oh, nggak ada. Bulu kuduku berdiri merinding seketika dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ketika aku lihat jam menunjukkan hampir jam 12 malam ketika itu. Entah kenapa kepalaku sangat pusing. Nafasku tak bisa kukontrol. Aku pun merebahkan badanku di atas tempat tidur, mencoba mengatur nafasku. Jantungku berdegup sangat kencang. Mungkin bisa dibilang ini pengalaman pertama aku diganggu hantu. Hingga tak sadar, aku terlelap saat itu. Dan tiba-tiba, entah sudah berapa lama, aku terbangun. Begitu ku buka mataku, baru saja ku buka mataku, badanku langsung tak bisa bergerak. Suaraku seakan habis tak keluar ketika aku melihat di dalam kamarku seorang perempuan memakai kebaya berwarna hijau. Rambutnya disanggul dengan konde, duduk membelakangiku menghadap ke cermin yang ada di lemari. Sosok perempuan itu terlihat tersenyum. Raut wajahnya bisa kulihat cukup jelas dari arah pantulan cermin di lemari. Senyumnya lebar dan sangat mengerikan. Bibirnya merah dan dia mulai membuka mulutnya perlahan. Nah, kali ini sayupku dengar suara sosok perempuan itu bersenandung, namun mengerikan, seperti tak bernada, dan entah apa yang dia ucapkan.
Aku seakan dipaksa terus memperhatikan sosok itu. Sampai sosok perempuan itu mulai menengok ke arahku, masih dengan posisi duduk membelakangiku. Menengok ke arah kiri, melirik ke arahku, dan terlihat sosok perempuan itu kepalanya berputar melihat ke arahku, sedang badannya masih menghadap ke cermin. Dan sosok itu tertawa menakutkan. Seketika itu aku tersadarkan diri. Keesokan paginya, ketika aku terbangun, aku langsung buru-buru keluar dari kamar kosanku. Aku buru-buru ke rumah pemilik kosan yang memang tak jauh dari tempat tinggal kosanku itu. Aku ceritakan kejadian semalam pada pemilik kosan. Pemilik kosan hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, seakan-akan sudah sering mendengar hal ini. Setiap kali kamar kosan itu dihuni, selalu saja tidak bertahan lama. Salah satunya adalah aku yang langsung melapor seperti ini. Sosok perempuan berkebaya hijau, katanya memang kerap kali terlihat di kosan tersebut. Penghuni kosan di lantai 1 dan lantai 2 sudah mengetahui rumor itu, sehingga mereka lebih memilih diam di dalam kamar kosnya. Datang, masuk ke kamar, lalu pergi, dan begitu. Bahkan ketika ada yang tiba-tiba mengetuk pintu kamar, mereka jarang membukakan pintu. Karena pernah terjadi ketika dibuka, yang terlihat adalah sosok itu. Siapa sosok perempuan berkebaya hijau itu? Mungkin sosok itu sudah lebih dulu hadir dan ada, bahkan sebelum kos-kosan ini dibangun. Entahkah mungkin zaman kolonial dulu, atau lebih lama lagi. Aku tidak mau hanya gara-gara hal ini membuatku pindah dari kosan. Dan aku pun coba berdamai dengan kondisi dan situasi. Hidup masing-masing tidak saling mengganggu. Malam-malam kemudian, kerap kali ku dengar suara langkah kaki naik ke lantai 3. Awalnya penasaran dan ingin melihat siapa yang naik. Tapi lebih baik tidak ku cari tahu, dan aku memilih mengabaikannya. Mungkin mereka mencari perhatian kita, dan katanya ketakutan kitalah yang menjadi energi buat mereka, dan akhirnya membuat mereka semakin kuat. Dan aku tidak akan memberikan hal itu untuk sosok perempuan berkebaya hijau itu yang ada di kosanku.